Sin, Kak mau bikin sarapan nih. Bubur sama susu hangat. Kamu mau bantuin Kak nggak? Boleh, Kak. Nah, makasih ya Sinta ya. Terima kasih kembali. Kita mau membuatnya sekarang, Kak. Nanti dulu, kita sapa dulu teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita ketemu lagi nih sama Kak Jo, Sinta, dan Dodi di program Belajar dari Rumah. Halo juga untuk Ayah dan Bunda Hebat. Terima kasih ya masih menemani teman-teman kelas 3 belajar. Teman-teman di rumah pasti jadi lebih semangat nih belajarnya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah teman-teman, pasti sudah penasaran kan? Hari ini mau belajar apa? Teman-teman kelas 3 terus ikuti kita ya. Siapkan alat tulis kamu. Nah, sekarang Kak Jo sama Sinta mau bikin sarapan dulu ya. Yuk, Sin. Yuk. Kak Jo, apa nih yang bisa Sinta bantu? Coba Sinta ini deh, masak air ya untuk susu hangat. Sekarang Kak Jo lagi bikin bubur dulu. Oke, Kak. Oh iya, pakai panci ini ya. Sudah, Kak. Kak Jo, tolong nyalain kompornya dong. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang sambil nunggu airnya mendidih dan juga buburnya matang, kita olahraga ringan dulu yuk. Tapi ajak Dodi ya, Kak. Ya, yuk. Yuk. Teman-teman di rumah, ikutin gerakan kita ya. Dan kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Arah sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Nah sekarang kita lihat yuk air rebusan kita. Yuk. Yuk. Sinta, Dodi mana ya? Nggak tahu, Kak. Wah, asapnya banyak. Ini bukan asap Sinta, ini namanya uap air. Uap air? Iya Sinta, jika air dipanaskan sampai mendidih, air akan berubah menjadi gas. Nah, perubahan air menjadi gas ini disebut dengan menguap. Lama-lama kalau dibiarkan menguap, airnya akan habis. Coba sekarang Sinta, pancing ini ditutup supaya airnya tidak menguap. Nah sekarang coba kau perhatikan deh di pancinya. Lama-lama akan menjadi berair kan? Wah, iya. Kok bisa ya, Kak? Iya, uap air saat menempel dengan benda padat akan kembali lagi ke bentuk cair. Nah, perubahan uap air menjadi cair lagi itu dinamakan dengan mengembun. Nah, buburnya juga sepertinya, sepertinya sudah jadi. Baiklah kalau begitu, sekarang kamu tolong bikinin susu hangatnya ya. Iya, Kak. Hati-hati ya menuangkannya ya. Ya, Kak Jo. Yeay, berarti sekarang udah jadi deh buburnya. Kira-kira enak nggak ya? Enak dong, Kak. Kan dibuat dengan rasa cinta dan resep Bunda. Memang juara. Iya juga ya. Wah, lagi pada sarapan ya, Kak? Iya, yuk sarapan yuk. Kak Jo habis bikin bubur sama susu hangat nih. Udah disiapin langsung juga buat Dodi. Nih ya, punya Dodi. Wah, makasih, Kak. Dari tadi Dodi kemana? Itu, Kak. Tadi Dodi habis ngerjain tugas. Tapi Dodi nggak ngerti. Oh, tugas apa?
Itu Kak tentang perubahan benda cair, menguap dan mengembun. Oh, tadi Kak Jo sama Kak Sinta baru aja ngomongin tentang itu. Coba tadi kamu ikut kita masak ya sini. Ya, ulang lagi dong Kak. Ya udah kalau gitu, Kak Jo akan bacakan satu cerita tentang yang tadi supaya kamu paham ya. Oke Kak. Teman-teman di rumah ikut membaca juga ya. Karena sekarang saatnya kita membatik. Membaca itu Asik! Perubahan wujud air. Apa yang terjadi jika air dibekukan ke dalam lemari pendingin? Air adalah benda cair. Air akan berubah wujud jika didinginkan dalam waktu tertentu. Air yang dibekukan akan berubah menjadi es. Karena pembekuan itu, wujud air mengalami perubahan. Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud ini disebut membeku. Apa yang terjadi jika es dibiarkan di dalam gelas? Es akan berubah wujud jika dibiarkan di tempat yang terbuka dalam waktu tertentu. Es itu akan mencair. Karena pencairan itu, wujud es mengalami perubahan. Wujud es berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud ini disebut mencair. Apa yang terjadi jika air dimasak hingga mendidih? Air juga akan berubah wujud jika dipanaskan hingga mendidih. Air yang mendidih akan mengeluarkan uap. Karena pendidihan itu, wujud air mengalami perubahan. Wujud air berubah dari cair menjadi gas. Perubahan wujud ini disebut menguap. Apa yang terjadi jika uap air menempel pada tutup panci? Uap air akan berubah wujud saat menempel pada tutup panci. Uap air yang menempel akan berubah menjadi titik-titik air. Wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Perubahan wujud ini disebut mengembun. Setelah melihat keempat perubahan wujud tadi, kita dapat membuat sebuah kesimpulan. Air dapat mengalami perubahan wujud jika dipanaskan atau didinginkan dalam waktu tertentu. 1. Dari wujud cair menjadi wujud padat atau dari wujud padat menjadi wujud cair. 2. Dari wujud cair menjadi wujud gas atau dari wujud gas menjadi wujud cair. Menarik bukan? Nah, itu dia tadi bacaan tentang perubahan wujud air. Ada yang bisa menyebutkan perubahan benda cair apa saja yang tadi dibahas dalam bacaan tadi? Sinta Kak, membeku, yaitu perubahan wujud cair menjadi padat karena didinginkan dalam waktu tertentu. Contohnya, air jika didiamkan di freezer kulkas akan berubah jadi es batu. Betul Sinta, nah itu yang kita lakukan kemarin. Nah, kalau perubahan wujud lainnya apa lagi? Dodi? Mencair Kak. Perubahan wujud dari padat sampai ke cair. Contohnya kalau es batu tadi didiamkan di tempat terbuka dalam waktu tertentu, dia akan kembali menjadi cair. Wah, pintar Dodi. Ayo, perubahan wujud cair apa lagi yang tadi ada di bacaan? Menguap dan mengembun Kak. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kalau mengembun adalah kebalikannya, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh menguap adalah saat kita sedang memasak air. Setelah mendidih, air berubah menjadi uap air. Kalau contoh mengembun adalah saat panci yang sedang digunakan untuk memasak air tertutup. Di tutup panci akan muncul titik air, Kak. Wah, keren Sinta. Langsung bisa menyimpulkan dua perubahan ya. Teman-teman di rumah gimana? Sudah mengerti? Coba sekarang Kak Jo mau tanya nih. Apa yang terjadi saat air dipanaskan? Wah, bener Kak jawaban teman-teman di rumah. Jika dipanaskan, air akan menguap. Yeay, hebat nih ya teman-teman di rumah. Dodi, Sinta, dan teman-teman di rumah selalu jaga kesehatan ya. Iya betul, tubuh sehat, belajar semangat. Coba kalau gitu sekarang Kak Jo mau tes semangatnya nih. Kosakata baru apa aja yang kalian temukan dari bacaan tadi? Ada yang nemu kosakata baru nggak? Ada Kak, ada beberapa kosakata baru yang kita dapatkan pada bacaan tadi. Dodi juga Kak. Oke, apa aja? Membeku, menguap, mencair, mengembun Kak. Sama mendidih Kak. Wih, lengkap banget ya. Kalau teman-teman kelas 3 di rumah gimana? Apa saja kosakata baru yang kalian dapatkan dari bacaan berjudul Perubahan Wujud Air? Wah, banyak juga ya. Diskusikan artinya bersama ayah bunda di rumah ya.
Sekarang kita buat paragraf singkat yuk dari kata-kata itu. Dalam kota baru, kosakata Baru. Sekarang buat paragraf singkat ya dari kata-kata yang tadi. Tapi membuat kalimatnya berdasarkan gambar ini ya. Ini gambarnya. Membeku, menguap, mencair, mengembun, mendidih. Contoh paragraf singkatnya bisa dilihat pada gambar nomor 1 ya. Perubahan wujud air yang terjadi adalah dari cair menjadi padat. Kak, mendidih itu apa, Kak? Nah, kalau mendidih itu artinya saat air dipanaskan mencapai titik didih. Saat mendidih, air menguap dari benda cair menjadi gas. Jika belum mendidih, air belum bisa menguap. Mengerti? Mengerti, Kak? Kak, Sinta mau membuat paragraf singkat dengan kata menguap. Oke, boleh. Coba. Air dipanaskan menjadi uap. Perubahan wujud air yang terjadi adalah dari cair menjadi gas. Bagus. Teman-teman di rumah, jangan mau kalah ya. Buat paragraf singkat untuk kata mengembun dan mendidih juga. Nanti minta ayah, bunda, kakak, om, tante, kakek, atau nenek untuk memeriksanya. Belajar bersama pasti akan lebih seru. Nah, sekarang membaca sudah. Membuat kalimat dengan kosakata baru juga sudah. Sekarang kita balima. Mau nggak? Mau, Kak? Oke, kalau gitu sekarang kita balima. Baca 5 kata. Oke, sekarang kita baca cepat semua kata yang muncul ya. Teman-teman di rumah juga ikutan ya. Kita mulai dari sekarang. Kamu. Aku. Kita. Sudah. Suka. Yeay, keren. Tos dulu dong. Yeay. Teman-teman di rumah juga keren. Sepertinya suaranya nyaring sekali tadi. Hebat. Tepuk tangan ya. Sekarang coba bulatkan setiap bilangan berikut dan cari jawabannya sesuai perkiraanmu. Tulis di buku kerja kamu ya. 625 ditambah 573 sama dengan 625 bisa dibulatkan menjadi 630 atau 620 atau 600. 573 dibulatkan menjadi 600. 630 ditambah 600 sama dengan 1230 atau 620 ditambah 600 sama dengan 1220 atau 600 ditambah 600 sama dengan 1200. Sekarang coba bulatkan setiap bilangan berikut ini ya dan cari jawabannya sesuai perkiraanmu. Tulis di buku kerja kalian. 1. 489 ditambah 104 sama dengan 2. 812 dikurang 387 sama dengan. Apakah jawabanmu lebih atau kurang dari jawaban sebenarnya? Bagaimana kamu tahu? Gimana teman-teman di rumah? Sudah membuat perkiraan? Coba lihat perkiraan Kak Jo ya. 489 dibulatkan ke atas menjadi 500. 104 dibulatkan menjadi 100. Jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 600. Lalu, 812 dibulatkan menjadi 800. 387 dibulatkan menjadi 400. Jika dikurangi, hasilnya menjadi 400. Nah, itu dia hasil perkiraan Kak Jo. Bagaimana dengan hasil perkiraan teman-teman di rumah? Apakah hasilnya kurang atau lebih dari hasil sebenarnya? Jangan lupa beritahu ayah dan bunda ya. Kalau masih belum paham, silahkan mendiskusikannya kembali. Semangat! Wah, koleksi kamu banyak juga ya, Sin. Kamu ngumpulin ini dari kapan? Kayaknya dari aku kelas 1 SD deh, Kak.
Aku suka ngoleksi kertas origami berbagai motif. Ini motif kotak-kotak. Wah berarti di rumah ini ada kolektor ya. Kak Jo sih juga punya koleksi koin, tapi nggak sebanyak kamu. Iya kak, ini bisa buat belajar, makanya Sinta simpan. Oh iya? Gimana caranya? Nih kak, Sinta tunjukin ya. Kertas origami kotak-kotak ini bisa membantu Sinta belajar perkalian lebih cepat. Oh gitu. Tapi gimana caranya? Semisalnya 10 dikali 5 berarti ada 10 kelompok dengan 5 kotak kecil ini di dalamnya. Oh gitu. Coba yuk kita praktekin. Tunggu dulu dong. Ajak dulu Dodi. Jangan ditinggalin. Iya, maaf ya Dot. Hampir aja kelupaan. Iya, ada Dodi. Tenang Dot, kamu belum ketinggalan kok. Kita baru memulai berlatih menghitung perkalian cepat menggunakan kertas origami ini. Wih, secepat apa tuh kak? Simak baik-baik ya. Jadi gini, satu kelompok isinya 5 kotak kecil. Kita bikin 10 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu hitung tiap kelompok menggunakan kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dapet deh, 10 dikali 5 sama dengan 50. Wah, keren Sinta. Ada lagi loh caranya untuk menemukan perkalian 10. Gimana kak? Dodi menyimak dulu ya kak. Oke. Caranya, kita sisipkan angka 0 di belakang bilangan yang dikalikan. Begini contohnya. 10 dikali 1 sama dengan 10. Angka 0 disisipkan di belakang angka yang dikalikan. 1. Selanjutnya, 10 dikali 2 sama dengan 20. Angka 0 disisipkan di belakang angka yang dikalikan. Begitu seterusnya. Tapi kita tidak menggunakan kelompok benda seperti tadi ya. Wah, iya benar. Bisa juga menemukan hasil perkalian dengan cara ini ya. Aha, sudah mulai paham. Ternyata perkalian 10 menyenangkan ya. Iya, perkalian 10 itu memang menarik. Masih ada cara lain loh. Wah, gimana kak? Kami dan teman-teman di rumah jadi makin penasaran nih. Oke, kalau gitu sekarang kita cobakan pisahkan satuan dari puluhannya ya. 5 itu satuan atau puluhan? Satuan kak. Oke, kalau 10 itu berarti puluhan atau satuan? Puluhan kak. Tuh. Nah, sekarang coba Kak Jo buat tabelnya ya. Kak Jo akan buat 2 kolom. Kolom pertama untuk puluhan dan kolom kedua untuk satuan. Nah, lalu untuk perkalian 5 kali 10, kita masukkan dulu ya 5 kotak kecil kamu ke bagian yang satuan. Oke? Teman-teman di rumah, ikut memperhatikan ya. Ketika dikalikan 10, setiap satuan tadi akan beranak menjadi 10. Artinya, semua kotak kecil Sinta ini beranak dari 1 menjadi 10. Kolom satuan ini sekarang berisi 50 kotak kecil. Atau kita ganti kotak origami kecil ini dengan kertas origami yang sudah digambar 10 kotak. Kita bisa pindahkan kotak-kotak dari kolom satuan ke kolom puluhan. 10 kotak satuan menjadi 1 kotak puluhan. Seperti ini. Mengerti? Oh, gitu. Nah sekarang kolom satuan kosong dan kita punya 5 kotak puluhan. Ini jawaban kedua. 10 kali 5 sama dengan 5 puluhan. Betul nggak? Betul kak. Wah, keren. Bagus. Teman-teman di rumah gimana? Sudah mengerti juga kan? Sekarang kita coba latihan soal lagi ya. Pertanyaan pertama. Lengkapi tabel ini dengan perkalian 10 kali 7 satuan. Ayo, coba Sinta jawab. Sambil jelaskan ke teman-teman di rumah ya. Oke. Teman-teman, 10 dikali 7 berarti masukkan dulu 7 kotak kecil di kolom satuan. Lalu dikali 10. Artinya setiap satu kotak kecil harus berubah menjadi 10 kotak kecil. Sekarang berarti ada 70 kotak kecil di kolom satuan.
atau disebut dengan 70 satuan atau 70. Lalu, dari kolom satuan, kotak kecil harus dipindah ke kolom puluhan. Setelah direkatkan, setiap 10 kotak kecil akan dipindahkan ke kolom puluhan. Sekarang kolom satuan kosong dan kita memiliki 7 kotak di kolom puluhan. Ini jawabannya. 10 dikali 7 satuan sama dengan 7 puluhan. Bagus, Sinta. Teman-teman di rumah juga bisa menjawab soal tadi. Hebat! Kita sudah mengerjakan banyak soal tadi ya. Semoga teman-teman di rumah juga sudah mengerti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke ayah dan bunda ya. Oh iya Kak Jo, metode kotak-kotak kecil ini bisa dibuat perkalian lainnya nggak? Seharusnya bisa. Metode kotak-kotak kecil ini tidak hanya untuk perkalian 10. Oh ya, gimana Kak? Kita coba gunakan untuk perkalian 6 ya. Teman-teman di rumah juga ikut mengerjakan juga ya. Tulis dulu pertanyaannya di buku tulis masing-masing. Ini pertanyaannya. Nah, sudah tulis pertanyaannya? Kita kerjakan satu persatu. Dari soal paling kiri atas ya. 6 kali 1 sama dengan? 6 Kak Jo. Oke, kita letakkan 6 kotak di sini ya. Soal selanjutnya, 6 kali 2 sama dengan? Tambah 6 kotak lagi Kak di sini. Sini, Sinta yang ambil. Sekarang sudah ada 2 kelompok berisi 6 kotak kecil. Jumlahnya 12. Bagus, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya ya. 6 kali 3. Udah dicoba ya Kak? Berarti kita ambil 6 kotak kecil lagi. Terus letakkan di dekat 2 kelompok awal. Sekarang sudah ada 18 kotak kecil Kak. Wah, hebat Dodi. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Teman-teman di rumah gimana? Kalian bisa pakai metode apa saja untuk perkalian ini? Tadi kita menggunakan cara menambah 6 kotak kecil setiap kali angka perkaliannya bertambah. Dodi, Sinta, dan teman-teman di rumah, hari ini kita sudah belajar apa aja nih? Jenis-jenis perubahan benda cair Kak. Ada membeku, mencair, menguap, mengembun Kak. Coba sekarang Kak Jo tes ya. Apa arti dari menguap? Menguap itu perubahan air menjadi gas Kak. Betul, hebat. Coba apalagi nih yang udah kita pelajari hari ini? Belajar menghitung perkalian Kak. Menggunakan tabel satuan dan puluhan yang diisi oleh kotak-kotak kecil. Oh iya, tadi Sinta menghitung dengan cara itu cepat sekali ya. Dodi juga kali Kak. Ya, Dodi, Sinta, dan teman-teman di rumah, hebat semuanya. Oke, itu tadi beberapa pelajaran hari ini ya. Sekarang Kak Jo mau ingetin dulu nih. Jangan lupa ya, untuk pelajaran besok, Dodi, Sinta, dan juga teman-teman di rumah, tolong siapkan beberapa barang ini ya. 1 sendok makan, 3 buah mangkok atau gelas berukuran sama persis, dan 1 wadah apa saja untuk menampung air. Jangan lupa ya disiapkan untuk besok. Oke Kak.